Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kumalasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester 2 Kelas D Universitas Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, tema yang akan saya jelaskan adalah Pancasila dan kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Apa itu penistaan agama? Penistaan agama adalah tindakan perbuatan atau tutur kata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk provokasi, hinaan, ataupun hasutan kepada individu atau kelompok lain dengan tujuan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja untuk melukai atau menghina yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersebut merasa tersinggung. Ada dua jenis penistaan agama. Yang pertama, verbal dan non-verbal. Penistaan verbal ini terjadi dalam bentuk olok-olokan, hinaan, sindiran, ejekan, hingga candaan yang tidak pada tempatnya. Yang kedua adalah penistaan non-verbal. Penistaan non-verbal yaitu menghina agama tidak dengan menggunakan kata-kata atau ucapan, tetapi lebih kepada tindakan atau perilaku. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia menempatkan agama pada kedudukan dan peranan yang tinggi. Kebebasan beragama dan menjalankan agama sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, seperti yang tertera pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadah menurut kepercayaan dan agamanya tersebut. Indonesia mengakui 6 agama dan aliran kepercayaan, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Guna untuk memelihara hubungan antara kebebasan beragama dan ketertiban umum, maka pemerintah melakukan pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain yang bisa menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Undang-Undang Anti Penodaan Agama. Berdasarkan peraturan ini, maka terhadap penyalahgunaan atau penodaan agama yang terjadi di Indonesia akan dipidana terhadap perbuatannya tersebut. Seperti yang dijelaskan pada pasal 156A yang berbunyi, dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Contoh kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, seperti pada tahun 2017, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok dihukum 2 tahun penjara karena telah terbukti melakukan penistaan agama terkait pernyataannya yang menyinggung Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Dan pada tahun 2018, seorang pendeta yang bernama Julius Heri Saswono divonis 3 tahun penjara subsidiar 3 bulan penjara karena telah terbukti melontarkan ekspresi atau ujaran kebencian dengan menyoal keyakinan umat Islam yang mengharamkan daging babi. Dan pada tahun yang sama, di bulan Mei 2018, Abraham Ben Moses, seorang mantan pendeta yang memeluk agama Islam dengan nama Saiful Ibrahim, dihukum 4 tahun penjara atas kasus penistaan agama dan denda 50 juta rupiah karena telah menyebarkan ajaran Kristen kepada seorang Muslim.
Lalu, apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya penistaan agama di Indonesia? Yang pertama, karena kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat kurang memahami adanya perbedaan. Perbedaan seringkali menjadi hal mendasar terjadinya sebuah konflik. Perbedaan seharusnya menjadi acuan dalam masyarakat untuk membangun persatuan dan kesatuan dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, adanya kepentingan kelompok atau pribadi. Kepentingan yang dimaksud adalah adanya suatu kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Ini terjadi jika mereka menyebarkan isu-isu yang berbau sara, karena masyarakat kita masih sangat sensitif jika identitasnya diganggu. Mereka akan marah dan bersikap intoleran atau bahkan bersikap anarkis. Yang terakhir, karena kurangnya rasa toleransi antar umat beragama. Padahal Indonesia adalah negara yang sangat bineka. Kebinekaan Indonesia itu terdapat hampir di seluruh aspek kehidupan, salah satunya dalam hal agama. Sikap atau tindak kekerasan terhadap pemeluk agama lain semata-mata karena mereka menganut agama yang berbeda atau bertolak belakang dengan agama yang kita anut. Intoleransi beragama merujuk pada sikap kekerasan atas nama agama terhadap pemeluk agama lain. Lalu, dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kasus penistaan agama adalah yang pertama, terjadinya diskriminasi terhadap agama tertentu. Diskriminasi agama berarti bertindak tidak adil kepada seseorang atau sekelompok orang karena agamanya. Orang yang tidak seiman dengan kita dianggap sebagai orang asing yang mesti disingkirkan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, kita seharusnya tidak lagi membuat prasangka ataupun melakukan diskriminasi dengan membedakan agama, karena setiap manusia memiliki kebebasan beragama dan memiliki hak untuk diperlakukan dengan sama. Dan bagaimanakah cara untuk mencegah terjadinya sebuah konflik yang mengatasnamakan agama? Yang pertama, kita harus meningkatkan solidaritas antar umat beragama. Yang kedua, memberikan pelajaran di sekolah tentang perbedaan-perbedaan agama yang ada di Indonesia, sehingga mereka bisa memahami dan mengerti. Yang ketiga, tidak berkelompok dengan satu agama. Kita juga harus membaur dengan agama lain. Dan yang terakhir, kita memerlukan penengah seperti tokoh agama ataupun tokoh masyarakat untuk menyelesaikan suatu konflik. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.